Gadis ini melahirkan bayi dengan buaya. Mereka bertiga memiliki kehidupan yang bahagia. Ayahnya berburu buaya untuk mencari nafkah. Hari itu ayahnya membawanya untuk berburu buaya. Sesuatu yang aneh terjadi. Ayahnya telah berburu buaya di kota ini sepanjang hidupnya. Belum pernah melihat buaya sebesar itu. Dan ada kalung merah di lehernya. Lidahnya biru. Sepertinya sudah sangat tua. Sang ayah dengan pengalaman seumur hidupnya menangkap buaya. Dia menikam dengan tongkat, berhasil memulihkannya. Pada saat mereka berdua menarik buaya ke perahu. Tidak percaya buaya tiba-tiba bangun. Untungnya, ayah gadis itu bereaksi dengan cepat. Segera tusuk dia dengan pisau, langsung ke sisinya. Tapi tangannya digigit olehnya, melukai kulitnya. Gadis itu membalut ayahnya. Kemudian mereka dengan senang hati kembali ke rumah. Ada 18 cara untuk menyiapkan daging buaya. Semua orang makan dengan sangat enak. Setelah makan, gadis itu dan temannya ke dalam air untuk bermain. Ketika kalian berdua bersenang-senang, tiba-tiba ada buaya yang lebih besar di tepi. Buaya itu menikam satu orang sampai mati di desa dengan ekornya. Mereka berdua tidak pernah lihat hal ini. Segera berenang ke tepi lain. Setelah itu, mereka dengan cepat memanggil polisi. Polisi wanita di kota ini sehubungan dengan buaya tidak merasakan apa-apa. Karena sudah bertemu begitu banyak. Dia merasa sendirian. Tapi begitu dia keluar dari mobil, dia terancam kehilangan jiwanya. Dia belum pernah melihat buaya sebesar itu dalam hidupnya. Plus ada 3. Dia berbalik dan melarikan diri. Tapi tidak bisa. Buaya ini tidak hanya besar, tapi juga tahu cara melempar anak panah. Kerusakan itu seperti peluru. Hanya mengibaskan ekornya. Sebuah besi tajam ditembak keluar, menusuk petugas di tubuh. Ayah dan orang-orang mendengar ini. Bersama-sama, membawa senjata untuk menghancurkan buaya. Mereka menemukan beberapa ratus telur buaya. Jadi mereka bergegas untuk menembak. Untuk tidak ada buaya itu lagi. Hal ini membuat buaya sangat marah. Dia mulai menyerang orang-orang ini dengan panik. Meskipun kehilangan beberapa rekan-rekannya, kelompok itu masih menang. Keesokan paginya, sang ayah merasa gigitan buayanya sangat gatal. Dia mengangkat perban, dan dia menduga bahwa kulitnya mulai terlihat seperti kulit buaya. Ini membuat dia takut. Tak lama kemudian, keduanya berubah. Kemudian dia menghilang. Anak saya pergi kemana-mana mencari saya. Aku baru saja menekan ponsel di hutan. Tidak melihat jalan. Ambil langkah yang tidak bermoral dan jatuh ke rawa. Tubuh dia dengan cepat tenggelam. Ini dekat dengan lehernya. Tidak percaya ada buaya besar. Gadis itu berpikir. Kali ini sudah mati, itu hanya cara yang buruk untuk mati. Atau tenggelam ke dalam rawa untuk mati lemas. Atau dimakan buaya. Dia berteriak keras. Buaya itu membuka mulutnya. Tapi tidak menggigit. Gadis itu menemukan bahwa buaya ada gigi emas. Mungkin ini ayahnya. Buaya itu berbalik dan mengeluarkan ekornya. Gadis itu berpegangan padanya dan memanjat. Buaya ini benar-benar ayahnya. Dia sadar ini mungkin alasan ayahnya sebelumnya digigit buaya. Dia tiba-tiba ingat sehari sebelumnya. Pacarnya juga digigit di punggung oleh buaya. Dia bertekad untuk melihat luka pacarnya. Dia menyerahkan baju pacarnya. Tentu saja, luka itu berubah menjadi kulit buaya. Dia menyarankan pacarnya untuk pergi ke dokter. Tapi pacarnya tidak akan pergi. Bahkan, tidak akan tepat waktu untuk pergi. Saat ini, pacarnya berubah menjadi buaya. Sekarang seekor buaya menyerang mereka. Meskipun pacarnya berubah menjadi buaya, tetapi kesadaran masih manusia. Dia mulai melindungi pacarnya. Ini pertarungan buaya sungguhan. Melalui analisis, buaya itu disebabkan oleh pabrik di kota. Bawalah bahan kimia limbah ke sungai. Seluruh kota memutuskan untuk bersatu melawan ini. Mereka menaruh 50 pon bahan peledak di sebuah pub yang ditinggalkan. Tuang 10 barel minyak. Ia juga berhasil mendapatkan sekawanan buaya. Kemudian dia melemparkan botol bom gas. Seluruh ruangan meledak. Semua buaya berubah menjadi ikan bakar. Pada akhirnya, penduduk memenangkan kemenangan terakhir. Mereka juga sangat memeriksa diri sendiri.
Keputusan terakhir tidak sewenang-wenang merusak lingkungan. Juga belajar kota-kota besar, melakukan pemilahan limbah. Beberapa bulan kemudian, gadis itu melahirkan bayi. Dia memilih untuk tinggal di kota. Karena di sini, dia memiliki suami buaya yang ramah dan protektif.